Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, kalian semangat sekali ya pelajaran PKN hari ini. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Nahla sebagai ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekarang kita berdoa. Ibu absen dulu ya, satu-satu ya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir ya? Macam-macam. Oh, macam-macam. Luar biasa hari ini ya. Cuaca panas nggak? Dah, ibu absen dulu ya. Adinda. Alipia. Anita. Asmita. Dea. Dini. Bu buka ya. Elsa. Fitri. Gea. Nadia Bintang. Nadila Ika. Nahla. Nurpika. Ratna Diana. Rere Febrianti. Reparis Salpadira. Silvia. Siti Mesayu. Tasya Junita. Vanessa Ramdhani. Satu orang yang tidak hadir ya hari ini ya? Adina Lydia. Kalian hari ini? Siap. Betul? Betul. Semangat Pancasila ya? Iya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, perhatikan, ada yang mau ditanyakan enggak materi yang kemarin? Ibu ingatkan, kalian harus mengingat tentang nilai praktis, nilai dasar, dan nilai instrumental dari Pancasila. Masih ingat? Oh, kenapa insya Allah? Kalau nilai praktis dari Pancasila apa contohnya? Nilai praktis Pancasila. Jadi, sila ketuhanan yang Maha Esa, apa nilai praktisnya? Kok ketuhanan? Nilai dasarnya? Enggak dibalik. Nilai dasarnya ketuhanan yang Maha Esa apa? Hah? Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya Ibadah. ulangi. Dibalik. Ulangi. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila dasarnya apa? Nilai dasarnya apa? Ulangi. Ketuhanan yang Maha Esa, nilai dasarnya? Ketuhanan. Nilai praktisnya? Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita nonton gambarnya, boleh? Boleh.
silakan. Bagaimana menurut kalian tentang gambar tersebut? Banyak orang pasar. Macet di jalan pasar. Kenapa sampai terjadi macet? Karena banyak orangnya, banyak motor, banyak dagangan. Banyak kendaraan. Berarti kalian sudah memahami ya? Nah, yang kedua, lihat. Siapa? Siapakah dia? Kenapa ini? Ini maksudnya apa? Gambar ini menceritakan apa? Jalan. Kemacetan jalan. Kemacetan jalan karena. Kedua, apa lagi? Adalah, perhatikan satu-satu gambarnya. Adakah yang melanggar peraturan lalu lintas? Ada. Yang mana pengingkarannya? Nah, ini merupakan pengingkaran kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nih, yang ketiga. Apa ini? Masih pasar bencana kalau minggu. Jalan air banyak orang. Banyak orang? Nah, Pasar minggu. ya. Kalian sudah paham ini contoh kasus tentang pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran? Sudah paham? Tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Jadi contoh yang Ibu berikan 3 tadi itu adalah contoh kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini, kita lanjut. Kak, di mana Pak Arif? Software Pak Arif, kala-kala. Itu kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yaitu hak kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara punya hak dan punya kewajiban. Nah, ini terjadinya faktor pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban adalah terdiri dari faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalamnya silakan. Egois, intoleran, kurang kesadaran, faktor dari luarnya dan ini adalah contoh bentuk pelanggaran hak kita sebagai warga negara. Ini proses hukum yang belum optimal. Padahal sesuai dengan pasal 27 ayat 1 apa? Bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan yang hukum yang sama. Kita di mata hukum adalah sama. Kadangkala kita sebagai individu, sebagai hak kita sebagai individu sering dilanggar. Hukum yang timpang, tidak jelas, kadang kita digantung, gitu kan? Nah, silakan nomor 2, lihat contohnya. Terus kedua? Nah, dasar hukumnya adalah pasal 28A sampai 28J. Tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Dasar hukumnya adalah pasal 29 ayat 2. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Dasar hukumnya pasal pelanggaran hak yaitu peredaran PCD atau DPD. Ya. Maksud ibu ajak kalian untuk
materi bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini tujuannya kalian bisa mampu menganalisis setiap kasus pelanggaran dan pengingkaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian bisa menganalisis. Jadi tujuan kalian mempelajari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah supaya kalian bisa menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian sudah dapat contoh tadi kan? Mulai dari penyeberang jalan, mulai dari kendaraan motor yang tidak pakai helm, kerumunan di pasar di mana tidak rapi, tidak tertib, itu semuanya adalah contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu akan ngasih materi, kita lihat bagaimana menurut kalian tentang materi ini, tentang apa? Tentang video gambar ini. Lihat. Tak kedengeran ya? Cut dulu, tidak kedengeran ya? Bisa pakai ini enggak? Refill cut. Punya kasus, punya masalah, punya video, silakan kalian cermati, kalian pahami video tersebut, video pembelajaran tersebut. Nanti setelah kalian habis menonton video tersebut, silakan kalian membentuk kelompok supaya mendiskusikan masalah tersebut. Paham? Paham. Di kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Aku mau cerita sesuatu. Cerita? Oh ya deh. Bisa dulu. Nggak mau. Ya dia tuh di sana. Apa mau cerita apa? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia bikin lagi. Apa? Jadi gini ceritanya. Tadi saya jelasin apa? Jelasin. Ibu jangan ngomong. Rizal, saya ini guru PKW. Ya paham Bu. Makanya, kalau kurang jelasin, itu dengarkan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang mulai istirahat. Ya.
bagus banget. Coba deh besok aja kali aja dia mau dengerin nasihat dari aku terdepannya. Ini bagus itu. Oke, besok aku bilangin Iza ya. Oke sih. Jadi ayo. Iza, bro. Hey man, gimana kabarnya lo? Baik dong. Iza, dengar kamu bikin urat lagi. Hah? Lo lagi mau nangis ya? Kata saya nih kamu di kelas itu rame. Dengerin, buang sampah sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu tuh ya dapat uang Iza sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja Riza. Terus kamu lakuin apa sebagai pelajar? Kewajiban lu itu apa, Zah? Ingat kewajiban lu, Riza. Iya, Mak. Kamu benar. Selama ini aku tidak, tapi aku nggak melakukan sama sekali kewajiban. Aku sudah mengecewain, aku sudah merugikan banyak orang. Nggak benar, Mak. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih, Lot. Kalau kamu belajar dengan baik, Nah itu kasusnya, permasalahannya kalian sudah pahami, kalian sudah menonton, silakan. Kalian sudah menonton filmnya tadi, silakan kalian untuk membentuk kelompok yang sudah ibu tetapkan. Silakan, satu kelompoknya 4 orang, tertib, rapi, dan kondusif. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Tertib. Udah dapat kelompoknya? Terima kasih. Nah, kita akan menggunakan strateginya adalah to stay to stray. Artinya, 2 orang adalah sebagai tuan rumah dan 2 orang adalah sebagai tamu. Silakan kalian cari informasi tentang permasalahan tersebut. Nanti kalian juga harus bisa mengasih solusi kepada tamu yang datang kepada kalian. Silakan dengan waktu 90 menit masalah kita harus selesaikan. Setuju? Setuju. Enggak, silakan.
Jadi menurut kalian gimana permasalahan yang video tadi solusinya? Mengatasinya kayak gimana kayak gitu. Iya gitu. Jadi biar si anak tuh kalau telat ya biar gak telat tuh harus lebih disiplin, bangun harus lebih pagi. Terus juga kalau misalnya telat ya harus minta maaf ke gurunya. Meski gurunya memaklumi kesalahannya itu tetap gitu, tapi harus tetap minta maaf. Terus kalau misalnya kan harus ada sanksinya gitu biar dia teh nggak terus mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Terus kan tadi juga di permasalahan itu kan ada si murid teh jarang merhatiin sama gurunya, nah tapi gurunya tetap sabar. Nah jadi si gurunya itu berusaha buat si murid itu teh ngertiin dia, tapi dia juga ngertiin si murid itu tanpa melakukan kekerasannya gitu. Ya, terima kasih guys. Assalamualaikum. Ya. Ibu bagikan kerjanya ya. Silakan tuliskan ke sana semua hasil dari solusi tamu dan hasil pemikiran kalian. Silakan. Tuliskan nama kelompoknya di situ ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Iya. Tiga. Jadi di sini kita mau nanyain solusi gimana cara biar gak terlambat ke sekolah, terus biar gak dihukum terus di sekolahnya. Apa lagi? Jadwal lebih cepat. Memahami peraturan sekolah. Kan ada yang bekerja bandel banget, jadi dia teh susah dibilangin karena dari pergaulan teman. Nah, konsekuensinya yang harus didapat apa buat orang itu? Dikasih pengertian aja, tapi jangan terlalu lembut pengertiannya, ada juga rasa tegasnya gitu yang kita berikan kepada si murid itu biar enggak terus menerus melakukan kelakuan yang buruknya itu gimana gitu. Itu teh salah dari pergaulan atau dari dia sendiri? Ada dari pergaulan,
terus ada dari dirinya sendiri, karena dia tidak mau merubah dirinya sendiri, malah mengikuti temannya yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Sama-sama. Ya, nama yang ya, informasi yang diberikan dari kelompok lain ini ya. Didapat dari kelompok lain, ini adalah dari solusinya apa? Sama-sama. Tadi kan ada kelompok Asmita, Vanessa, Dini sama Elsa yang nanya cara agar tidak telat. Dari kasus itu teh murid itu selalu telat ya. Nah, terus kita teh ngasih tahu solusinya buat tidak telat. Terus membuat solusinya teh gurunya tuh harusnya memberi sanksi. Kan di video tadi teh gurunya cuma cukup sabar dan tersenyum. Nah, informasi dari yang kita teh berikan sanksi kepada murid itu, tapi tidak dengan cara kekerasan. Gitu. Silakan. Kelompok yang keduanya, silakan. Solusikan. Tadi ada pertanyaan dari dari kelompok Dea, Salva, Siti, sama Rere. Solusi agar murid meminta maaf pada guru. Nah, solusinya itu tegur secara baik-baik, terus meminta muridnya buat minta maaf. Kelompok kedua, silakan. Nomor kelompok ya. Di sini kami menerima pertanyaan dari kelompok Nadila, Ratna, Anita, dan Fitri. Apa solusinya jika kita kesiangan? Bagaimana cara menjaga lingkungan? Solusi untuk yang kesiangan, pintar-pintar dalam mengatur waktu. Kalau untuk sampah pada tempatnya. Terima kasih. Silakan. Jadi tadi udah nanya ke Ratna, Dini, Reva, Bia, bagaimana cara mendidik murid yang selalu melanggar aturan sekolah. Solusi yang didapat tersebut diingatkan baik-baik, kalau tidak bisa diberikan sanksi. Sanksinya diberikan SP1, lalu diberikan hitungan, tapi tidak melakukan demi Yang kelompok Asmita silakan. kelompok si Mas Alfadila ya. Gimana cara mengatasi agar si anak itu nggak telat lagi? Caranya itu bangun lebih awal, terus tidurnya tuh jangan lebih dari jam 12, bisa memanage waktu mana yang benar dan tidak gitu biar bisa nggak kesiangan lagi. Nah, jadi semua masalah ada solusinya. Makanya dari itu kita harus menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hak dan kewajiban. Karena apa? Karena perilaku taat hukum itu adalah menuju pintu keadilan dan ketertiban. Ketertiban dan keadilan itu mulai berlaku pada siapa pelakunya? Jadi ketertiban dan keadilan itu mulai berlaku pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Yuk sekarang mah kita disiplin, kita taat terhadap peraturan, kita datang tepat waktu terhadap sekolah. Jangan buang sampah pada tempatnya. Buang sampah. Jangan buang sampah. Jangan buang mantan ya. Buang aja, boleh kita buang. Kita tendang rame-rame ya. Gitu. Nah, untuk lebih kalian memahami tentang materi ini kita akan melakukan asesmen kognitif. Apa itu hak? Apa itu pengingkaran? Siap? Diisi ya. Ibu bagikan lembar kerjanya, tolong diisi. Kasih nama yang jelas.
PAS 80 kabehana. Kasih Bu. Kasih Bu. Iya. Mana hasil susunya? Oh, udah. Hasil susunya mana? Ibu, ini jawabannya di bawahnya. Iya. Susunya Ibu ambil ya. Kalau perhatikan, sudah semuanya? Silakan Hala untuk mengumpulkan lembar kerja teman-temannya. Nanti kasihkan ke Ibu. Ya, kasih. Dah, silakan duduk dulu. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Mengetahui hak dan kewajiban. Apalagi? Kita harus menghargai antara hak dan kewajiban, kita harus selaras, seimbang. Yuk laksanakan hak kita, kita tagih hak kita, dan kita juga laksanakan kewajiban kita. Sebagai semangat, sebagai akhir, yuk kita menyanyikan lagu Tanah Air ciptaan Ibu Sud. Sok Nahla pimpin, mangga. Tanah airku. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Di
kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Salam Pancasila. Telepon.